Rafani sih. Masih ya. Nah, tapi sekarang Fanny bisa dilawan. Karena Hylos. Ada Hylos. Iya. aku juga kepikirannya gitu. Oh, Iya. pasti Yes. Hylosnya nyimpan skill satu buat Fanny. Pasti udah santai aja. Aku tempelin jungler atau mungkin siapa yang dibutuhkan buat di cover. Biarin Fanny-nya masuk, kecolok ya. I will choose my own path. Tetap No, sama, tetap. no Arlot juga. Wede, Support support system. system Balo ini. Calon-calon. Waduh. Calon. Wow. Pantes mau boleh gacor. Kan juga ada support system kan hari ini? Gak ada. Oh nggak ada. Gak dibawa, gak dibawa. Memang gak ada. Oh memang gak ada. Oh yang duduk di depan bukan tadi? Waduh, masuk mak moba nih kayaknya. Nah, gosip kita, lagi dia. kita balik drafting. Kan aku kan cuman ngeliatin yang ada di sosial media aja. Makes lagi sama siapa gitu kan. Sama Om Wawa, Sama Kak Om Nevin, sama Wawa. Bang Rika. Bener. Ya, nanti kita makan bareng ya. Oke. Sapu terus. Ada Atlas juga yang sekarang di band. Kalau tadi kita sempat ngeliat Kalea. Yep. Masih masuk kah untuk ke dalam list banding nantinya? Dari kaliannya Baloy. Iya. Menurutku masih sih kalau mau di band. Masih sih. Ya, karena emang salah satu yang power juga ya. Karena kan Baloy itu kalau pakai hero-hero surprise kayak Kalea, kayak Hellcard juga emang ngeri banget, Vin. Dia tuh emang punya power yang kayak dia bahkan instingnya tuh bisa tahu gitu loh. Kira-kira damagernya ini lagi nunggu di mana, lagi ngehold di mana. Dia bisa langsung flicker, langsung inisiasi ke situ dan itu emang wajib diwaspadain. Tapi kalau kita berkaca dari game sebelumnya nih, harusnya Fanny nggak sih? Tetap kah? Enggak sih Fanny. Enggak sih ya, Enggak menurut sih. aku. Lepas lagi berarti? Menurut Iya. aku Romer. Ya. Oke. Oke. Karena ada banyak banget yang harus dipikirin ya memang. Ya. Dengan opsi yang sangat banyak dari Baloy sendiri. Ya atau kalau mereka memang mau tutup Suyo mungkin junglernya sekalian. Oh, Fanny, oke. Respect aja Om. Respect ya. Ricardo mentality. Jangan, gak usah yang terlalu ini banget. Biasa aja. Oke, Gik ya. Mereka bakal mau Baxia. Oke, Baxia sudah diambil. Aku tahu Om, Apa tuh? bisa di flex. Kita lihat. Oke, menarik sih memang bisa di flex juga buat Kita Baxia. lihat. Selain itu juga bisa di night Menurut pick. aku tumbalin Baxianya bikin enak jungle-nya. Bisa. Baxia Yves juga oke sih, tabrak. Void Crystal slow. Oke. Oke, kita lihat ya Om. Nah kalau untuk Liquid ID, menghadapi pilihan kayak gini, jungler seperti apa yang mereka butuhkan? Ya, Suyo lagi? Wah, Suyo ditabrak Baxia lumayan juga ya. Iya. Lumayan juga, tapi Suyo ya oke lah, fighter mungkin bisa keluar sekarang. Oh. Tapi udah terbatas ya, fighter. Ya Suyo Zora. Masih Cuman ya? berubah Hylosnya doang. Iya, Oh bener, draft yang hampir persis lah. iya. Dulu Ya. ganti Hylos. Dan minimal mereka gak lihat Fanny lah sekarang ya. Iya. Tenang dong. Trendnya tinggi banget Om, 134. Waduh, udah mau lari tuh. Apa tuh? Gelu. Blue. Oh. Berarti Baxia masih ke jungler berarti ya? Oh, Baxia udah fix jungler? Hah? Ya tinggal cari romer satu. Gak ada jungle lagi ya? Atau Khalid Eve di midnya lagi? Baxianya kalau di jungler. Dari agresif early ya. Ya karena Baxia jungler menurutku juga sudah cukup ya. Damager mereka ada di Pakito, ada di Cloud juga. Edge. Glow. Kenapa harus gitu ya? Ada back sound. Oke, secara draft, siapa yang akan lebih unggul di game kedua ini Ricardo? Aku lebih suka gig by draft Oke, ya. dari by Make draft It? kali ini. Telai di. Dari, Masa? Maaf, ada Gak Suyo, apa-apa, Zuxi, gak masalah. Iya, aku TLD juga. Oke. Oh juga tim Iya. Liquid ID. Kak Nevin apa? Loh, kok aku ditanya juga ya? Tanya dong. Ya biar sama dong. Sama. biar dong. Udah, lu ikut gua aja, Gik. Udah. Aku yaudah Gik Ya aja gig deh, ya, biar biar adil dua-dua, ya. biar dua-dua. Aku tim Gig bukannya dukung Gig. Maaf Gig. Maaf. Kan by draft, by Gak draft. apa-apa, kan secara keseluruhan tetap prediksinya ke arah Gik kan. Tapi ini khusus untuk dalam game kedua, kita akan segera melihat akan jadi seperti apa. Apakah kemenangan beruntun bisa dipegang oleh Gik atau tim Liquid ID akan mematahkan kemenangan beruntun tersebut bersama Papulu dan juga Aul. Terima kasih Nevi. Sama-sama. Mantap, make it objektif ya. Ya. Benar-benar. Walaupun tadi ada spill-spillan dikit ya, Baxianya bisa flex. Iya. Walaupun masih ada harapan lah tadi. Ada. Iya. Iya, Gak apa-apa make it. Oke, kita akan memasuki ke game yang kedua nih. Betul. Karena pastinya ini menjadi
boostingan banget untuk Geek Fam setelah dapetin 1 poin tadi. Tapi ini transisi dari assassin ke tank jungle nih ya. Harusnya secara tempo akan jauh berbeda juga. Sementara dari tim Liquid ID mereka memainkan draft yang hampir sama ya. Kecuali ada di Leonie-nya yang tadi sempat pakai crew, sekarang di high loss. Dan sisanya masih sama. Ini coba lihat badan yang dimiliki nama Jiko. Iya. Baxia sama Glue oke lah di awal lah. Tapi nanti ke belakang-belakangnya kan capek banget ya. Ul. Bener, dan belum lagi kalau misalkan emang udah ada badan kayak gini, Baloiski-nya bisa pakai glue-glue jahat kan. Yang biasanya keselip glowing, ada Genius. Ini mudah-mudahan aja bisa instan ya nanti pemain-pemain ID untuk bisa melakukan point kill apapun ya. Team fight kalau rada lama puyeng ini kayaknya untuk mereka. Tempelan. Lo pilihan ya, tabrak roda gila, apa kena tempel jellyman? Pilih mana? Gue bisa di tempat gue aja nggak kira-kira gak ketemu mereka. Iya jangan-jangan. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya ya bagi Glurom juga dengan movement yang dicari. Tapi masalahnya sekarang Leonie babak belur. Oke, berhasil mengangkat tadi. Cuman Nazara coba lihat. Di saat dia berputar orang udah overthinking. Ya ilah. Mau kemana nih ya? Mana Nitch? Iya, tapi lagi-lagi ya ini gameplay yang dimainkan oleh Marcel adalah untuk bagaimana megang ke arah arannya. Ya. Gak dikasih move sama sekali dan Baloiski flicker. Apa itu? Tapi flicker. Tangannya naik kan tadi. Tolong. Tolong, tapi Marcel ini Aran yang dapet ya? kalah level ya. Tapi harusnya 4 juga sih di area dari Turtle sekarang. Yang udah bakal coba langsung di setup. Tapi Kevin masih tertahan di level 3. Mundur dulu sembari menarik ulur ke area dari Turtle-nya. Dan ini jadi seimbang nih keadaannya karena ada perebutan Turtle. Oke, sementara itu reward by the play udah langsung dikeluarkan pula. Sekarang pertempuran terjadi. Paloy menjadi korban ditukar dengan Turtle. Yang berhasil diamankan oleh Nazara. Yap, itu dia pertukaran yang terjadi juga. Dan ada sedikit rotasi yang dilakukan oleh Kenziski ya untuk makan wave ke arah tengahnya. Masih cukup aman terbilang kali ini. Sementara tabrakan mulai terlihat lagi. Oke, ketabrak kah? Bukan Karena mana? sekarang zaman force langsung dikeluarkan pula. Mana yang sangat tipis di dalam tubuh dari Kyo untungnya. Masih bisa membuat Kyo kabur ke tempat yang aman. Itu benar-benar mana? Mananya mana? Mana? Sampai akhirnya Purify juga tadi terpaksa di-trigger ya Yep. oleh Kyo tapi Marcel. Oke, di mid sendiri, 1v1 situation Kevin. Lebih Sama. memilih untuk bisa pergi. Iya dan bahkan sembari juga Marcel, nge-retry ke arah Marcel. Little Wanderer ya. Jadi lumayan banget pastinya untuk nge-boost lagi dari Kevin untuk sekarang dan terjaga sebenarnya karena trade yang dilakukan sama tim Liquid ID setelah turtle yang tadi dilepaskan ini masih ada juga. Oke. Nah, Kyo ngebalas lu mah di sini mulu nih gua. Usir lu. Di situ lu ya. Tahu gua ini tempat lu. Gitu. Ini kenapa kita dubbing mereka? Kagak tahu. Tapi untuk item build pertamanya juga ya, ini modal Fury Hammer juga dari Marcel untuk bisa mendeliver damage. Iya. Begitupun dengan adanya Kevin. Modal yang percaya bangun- doang udah sulit sekarang kalau Bener. dikecewain terus. Ya apalagi modal omong ya kan. Aduh, masih banyak lagi yang terpercaya kan. On the way ke arah Sky Pierce dari Kevin ya. Ini sebenarnya item yang template juga, tadi game pertama juga Kevin dengan Suyo masih dengan Sky Pierce. Cuman perbedaannya sekarang goldnya sengit banget. Itu kenapa lu? Gak apa-apa. Pikiran aja kepikiran. Iya, dijanjiin doang kan. Gak sempat percaya banget aja. Aduh. Lu bukan oknum itu kan? Bukan kan? Bukan. Paham gua di situnya. Oke, tapi rotasi lagi menuju ke arah bottom lane kali ini. Dan Aran bener-bener gak dikasih main loh. Yap. Susah banget Aran buat gerak. Bahkan mau jadi initiator. Ini geraknya, ruang geraknya terbatas banget. Kecuali nih, mungkin sekarang udah mulai maju ke area dari Turtle. Yap, ini dia. Area Turtle dan Marcel tadi mencoba untuk bisa mengganggu dan juga berhasil tadi memancing beberapa player untuk agak ngejar dikit ke dia. Di luar main langsung dibuka dan sekarang pertempuran akan seperti apa karena Kevin yang diusir jauh banget ke area belakang. Baloiski menjadi sebuah incaran dan Aboy masih melihat dari kejauhan dengan satu backup dan yang miliki dan sekarang ada beban kehidupan udah langsung ditambahkan pula. Tapi Aran memberikan balasan. Kevin belum mau mundur. Ya setengah darah tapi lihat Marcel. Yap. Itu dia Marcel sendirian saya. Marcel masih berhasil selamat. Marcel masih berhasil kabur dengan satu pukulan tadi yang masuk ke dalam lambung tadi Ul. Iya, itu semuanya fokus ke arah Marcel. Di sisi lain Nazaranya juga dapat Turtle dan Baloiski. Oke, Baloiski tertarik. Baloiski tidak akan selamat. Berhasil tadi sepertinya tim Liquid untuk membalaskan sedikit keadaan. Yes.
Tapi terbilang ya ini akhirnya menjadi pertukaran yang cukup adil juga dari tim Liquid ID. Mereka bisa Iya. dapetin point kill. Point mereka- kill versus objektif ya. Iya, 2 turtle dibayar dengan 2 point kill. Dan sekarang first item priority dari Kevin. Sky Pierce-nya udah selesai. Yang harusnya kalau misalkan memang nantinya team fight, efek eksekusinya nanti akan jauh lebih menjanjikan lagi dari tim Liquid ID. Tinggal PR-nya berarti untuk Drichel gimana caranya nge-poke dulu nih. Terutama frontliner, karena Baloiski aja kan tadi seperti apa yang lo bilang Pak di awal. Ini bisa dimakan. Karena kan biasanya tapi langsung ke bisa curse helmet. Betul. Atau mau langsung ke Sekarang ada gede. glowing dia, Ice Queen bahkan sering banget juga kita lihat. Baloy. Aku pergi dulu, coba lihat. Dengan senyuman-senyuman Patrick itu. Iya. Tapi ini udah mulai diseimbangkan ya sama tim Liquid ya. Mereka nggak termakan banget sama tempo dari Geek Fam seperti di game pertama tadi. Sekarang keadaannya netral banget, bahkan dari segi gold gap aja ini hampir gak ada, cuma 100, 200 dan gak berjalan jauh. Oke, Aran lawan 2 orang sekaligus kah? Karena di bagian belakang Kevinnya hadir. Memberikan bantuan terhadap rekannya, disabet. Tapi itu betonnya gimana? Belum cukup ya, belum cukup. Tapi 1v1 di arah top lane yang masih terjaga juga untuk keduanya. Sama-sama di level 8 walaupun ada keunggulan dari Kensiski. Tapi gak dengan 3 pemain lain dari Geek Fam yang hadir. Kok mendadak hadir semuanya di situ dan Kyo. Udah gak kondusif lagi keadaan sepertinya. Di landing yang dimiliki oleh Kyo. Ya, harusnya satu buah outer turret bisa didapatkan. Yap, sementara Marcel di bagian bawah ngajak tempur terus. Ya, ini Pakito Cloud sih masalah ya kayaknya ya. Bisa jadi perebutan juga, tapi untuk sekarang turtle yang ketiga sudah muncul. Tidak akan ada kontes kah? Oke, langsung saja 1v2. Dan sekarang mereka bisa nggak mendapatkan langsung karena dari Marcel. Kalau Marcelnya masih bertahan untuk waktu yang tidak lama. Berhasil didapatkan oleh 2 orang sekaligus. Namun untuk sekarang terlihat Baloiski-nya mundur lagi. Baloy. Bukan menjadi hal yang baik, tapi ada ruang yang terbuka oleh zaman Force dari Kyo. Mengantarkan damage ya bulan, tapi ada satu blessing duet. Membalikkan suasana yang dibangun tadi. Untuk melawan. Iya, dan sebenarnya tim Liquid sadar nih ya, mereka nggak bisa kontes ke arah turtle-nya. Dan akhirnya mereka dapetin point kill ke arah Marcel yang berhasil. Tapi akhirnya gak jadi sesuatu yang bisa dibayar sama tim Liquid. Semenjak di top lane-nya juga ternyata ditabrak. Zaman Force gak ada tadi. Dan akhirnya Kensiski masuk dengan Blazing Duet. Sehingga akhirnya ini menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar lagi untuk Geek Fam. Yang dari awal cuman gap bedanya 100-200 dan sekarang udah mulai bergerak menjauh. 2000 dengan item yang udah hampir mumpuni juga ya. Untuk Trinity dari Kensiski. Corrosion Side yang belum selesai. Dan harusnya nih Baloiski tidak akan menuju ke arah glowing ya. Karena glowingnya udah ada di Aboy juga. Ini temponya kayak tempo nanggung gitu loh ya. Ya. Yang kayak kenceng banget enggak. Tapi mereka berhasil mendapatkan karena Kevin secara cepat. Dan mereka masih ingin lebih. Yap, itu coba lihat Baloiski. Sendirian aja Baloiski. Baloiski terjebak. Masih ada perlawanan dilakukan oleh Drichel. Dan juga Aran mereka berhasil mendapatkan 1 point kill. Bahkan sekarang blinding duet. Yang dimiliki oleh Kensiski membuat Leoni harus pulang. Ya segitu Trinity-nya belum selesai ya. Belum maksimum gitu loh untuk Swift Trinity-nya juga. Leoni harus terpaksa bunuh dan untungnya Leoni juga masih cukup tenang untuk tidak men-trigger karena Revitalize yang dia miliki. Sehingga ya masih akan bisa siap nantinya untuk tim fight jangka panjang di area perebutan Lord yang akan segera muncul. Sakitnya. Wah dicicil terus tuh ya. Lunas ntar lama-lama nih. Iya. Win. Lo trapping kayak gini lo agak sedikit ngeri ya. Karena ada Pakito. Lah kali ya oke Marcel. Whip dibalaskan zaman Force. Kyo tidak ingin menjarah Kyo. Mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin lagi dan flicker. Sedikit dakdikduk di tempat yang berbeda. Ada pertarungan di area dari Lord itu sendiri. Di mana Marcel dari tempat yang lain pun udah berhasil langsung dilumpuhkan secara cepat. Aratnya memberikan perlawanan. Ada Baloiski berhasil dihancurkan. Mereka mencari hero-hero untuk ditukar. Yap. Tapi tim fight-nya nggak dilanjutin ya di area dari Lord tadi juga. Tapi solo kill. Wah, tapi ada blasting coba dari Kensiski. Mencoba untuk bisa menghalau serangan yang dibangun oleh tim Liquid. Yap. Untuk bisa mengusir mundur ya. Mempertahankan outer middle turret agar tetap terjaga juga. Dan Lord akan perlahan berjalan di arah top lane. Geek Fam kembali lagi untuk menguasai bagaimana netral objektif bisa didapatkan. Karena dari segi turret juga ini mereka unggul banyak kan. Atasnya inner turretnya udah gak ada, walaupun sebenarnya masih ada Holy Defense di arah top lane. Cuman ini masih menit 10, masih bisa ditahan harusnya dari Lordnya.
gak bakal berjalan terlalu jauh juga karena pemain-pemain dari tim Liquid udah siap. Cuman PR dari tim Liquid adalah gimana caranya mereka juga menanggulangi lane jauh Ya. yang bisa dipanjangin either itu dari Marcel ataupun dari Ken Rizky. Tinggal pilih aja siapa yang mau diberikan Cuma tugas tadi Kyo oke lah. Kalau untuk 1v1 Kyo berhasil ya karena Iya. emang memiliki damage yang besar juga. Aha. Cuman masalahnya kalau hero yang lain nggak bisa sendirian juga Iya susah ya, Siapa yang mau sendirian sama dia nih? sulit, Sulit. berat ya. Berat banget. Ya, tapi pencurian menuju ke purple buff juga udah berhasil dilakukan oleh Nazara. Vision akan semakin luas lagi nih untuk bagaimana Geek Fam bisa menguasai River, bahkan jungle-jungle yang dimiliki sama Kevinnya juga. Tapi seenggaknya ya, untuk sekarang Kevin udah punya stack lethality yang lumayan. Nah, mau ditabrak kan nih? Ditabrak di all in kah? Karena di bagian belakang Baleski sudah siap untuk bisa menampakkan beban kehidupan. Maka tadi ada Crimson Packer yang sudah langsung diambil. Ada Blazing Duet! Terlihat masuk dan juga menusuk di area pelanggan yang dimiliki oleh pemain dari Liquid ID itu sendiri. Aran yang mencoba untuk bisa memberikan balasan. Bahkan tadi Kevin yang masih melihat dari kejauhan belum ingin masuk kembali di panah kah? Berhasil tadi memberikan damage terhadap Aboy. Aboy pun masih berhasil kabur dan tidak ada yang tumbang dari Geek tapi memakan korban satu Iya. dari Liquid. Ya Leon yang hilang karena babak belur banget. Tadi harusnya ada efek butterfly dari Wishing Lantern yang dimiliki juga sama Aboy. Jadi efek poke dari tim Geek ini sangat-sangat kuat. Dan akhirnya Ken Rizky hadir itu bisa jadi banyak tugas. Bisa jadi eksekutor, bisa jadi juga yang ngepok-ngepok. Dan bahkan yang tadi dia lakukan adalah tabrak backlinernya. Iya. Kenji bagus banget loh. Dia masuk ke belakang langsung. Nah nih. Kang pancing emang. Iya, dan bahkan sampai Drichel brute force ya. Dia lebih menjaga bagaimana sustainability nantinya di dalam satu buah team fight. Untuk brute force yang dimiliki oleh seorang Chusin dari Drichel. Karena kan biasanya kalau Chusin juga ada Sky Pierce ya. Tapi karena di sini ada Kevin dengan Suyo-nya, jadi Sky Pierce-nya dikasih aja ke Kevin. Yap. Dan si Halberd jadi item ketiga untuk Marcel sekarang. Dia udah hybrid ya, dengan Twin Swing juga. Dan sekarang Kyo harusnya akan menjadi harapan damage dealer utama dari tim Liquid dengan Holy Crystal yang baru saja selesai. Tuh Aran gak dikasih ngedekat loh. Gak ada. Aran gak dikasih ngedekat. Kevin menunggu kabar. Kyo sudah terlihat. Richel mencari momentum. Leoni siap untuk bisa membuka pertempuran ini kah? Tapi udah dibuka duluan oleh pemain dari Geek itu sendiri. Aran yang kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Bahkan terlihat ada zaman pun di tempat yang berbeda. Marcel yang langsung dikejar oleh Kyo. Kyo mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Sementara sekarang Marcel melawan 3 orang sekaligus kah? Karena masih ada damage yang bisa diantarkan. Tapi 3 player dari Liquid. Mereka berhasil melawan 1 point kill. Namun mid-nya, Lord-nya kecolong. Ya, jangan lihat KDA Marcel yang 1-3-1 ya, tapi dia selalu bisa memancing Iya loh. perhatian dari pemain-pemain tim Liquid untuk ngejar ke arah dia. Even pun dia tumbang, harusnya itu gak jadi masalah karena keuntungan yang diambil sama Geek Fam itu lebih banyak. Bocil KDA tapi tidak terima itu, Ul. Betul. Tertutup kan mata dan mata Tertutup hatinya. matanya. Susah ya. Bocil KDA tidak terima itu. Iya, apa? Dia tidak menerima ruang yang diciptakan sama Marcel. Lihat, Iya. mid rubuh, Lord hilang. Yang mahal juga sebenarnya mungkin kalau dari cara pertukaran pemain dari tim Liquid ya kan mereka nggak ada yang tumbang. Ya. Lordnya harusnya masih bisa ditahan tapi outer middle turret ini loh yang mahal banget. Jadi semakin luas lagi vision dari Geek Fam dan Baloisi sekarang udah bahkan masuk. Oke. Bahkan sekarang di Richelnya langsung saja terusir mundur. Belum ada lagi pertemuan terjadi tapi barusan. Coba lihat. Hampir saja Baloy. Tapi tuh Richel berhasil membawa Baloy ke lembah yang begitu gelap. Dalam ya. Dalam banget dari Baloiskinya juga karena nggak ada flicker. Kalaupun tadi dia turun dia nggak bisa keluar. Jadi ya udah pasrah aja. Oke. Sementara itu mereka harus mundur kembali. Yap. Sekarang menyisakan 3 base turret untuk tim Liquid ID. Lagi-lagi mereka dalam keadaan yang tertekan. Dengan banyaknya objektif yang bisa ditabung sama Geek Fam. Satu-satunya yang mereka dapetin adalah turret di area bottom lane dan itu masih belum cukup pastinya. Untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. 4.000 sekarang gapnya dengan item shield juga. Trinity udah selesai untuk Kenzie. Bahkan respect dengan satu buah Magic Blade akan menuju ke arah Rose Gold Meteor nantinya. Karena ya yang masuk damage ini dari Drichel ataupun dari Kyo nanti. Iya. Cuman tadi yang terlihat adalah beberapa kali pemain dari Liquid yang emang terpancing nih. Udahlah Marcel kita hilangin dulu lah. Ya, Walaupun tapi akhirnya kita beramai-ramai ngejar ya. Tapi yang penting dia hilang dulu deh gitu. PR ya. PR-nya. Jadi
Jadi berkali-kali kena aja lagi, kebuka lagi. Kena lagi. Tapi glowing ternyata tetap ya untuk Baloiski dan full Tetap. utility buat Drichel-nya juga setelah Brute Force, Ice Queen. Berharap mencoba untuk memegang ke arah frontliner utama ya, terutama dari Geekfam juga. Divine Glaive udah selesai, nah ini sebenarnya secara resource damage dari tim Liquid ID juga udah mulai mengejar ya. Udah mulai. Terutama untuk Kyo nih yang udah Ya. selesai. Item terakhir nih, tinggal dicari lagi. Dengan Wishing Lantern, Blood Wings dan juga Divine Glaive. Apoy udah berhasil banget pastinya untuk memaksimalkan tadi Wishing Lantern-nya dan sekarang udah ditambah lagi dengan Divine Glaive. Ngebonyokin Leoni berkali-kali. Ya, ini dia. Baloi push landing jauh pokoknya. Ya, dulu ya. pegang dulu, tolong pegangin. Dan akankah ada inisiasi yang dilakukan? Oke, dari luar manipulasi langsung terlihat di dalam area tersebut Kyo-nya hampir terjebak. Bahkan barusan ada satu area tertinggal, bisakah Leoni selamat dan bisa. Sedikit lagi Leoni hampir tertangkap namun area itu pada berbeda. Area itu bisa melepaskan dirinya dari cengkraman yang begitu mengerikan yang diciptakan oleh pemain dari Kick. Dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Iya, tapi itu nge-trigger juga resource tadi dari Revitalize, tapi Baloiski masih mau maju. Ya pastikan maju dan berhasil jual. What? Flicker. Mau kabur kemana tetap diikutin ketempelan loh. Wah, Blazing, do it well, Kenziski. Wow. Flicker yang ngejar akhirnya ngebuat dari Drichel dan Kyo. Hilang. Satu sumber utility, satu sumber damage di waktu bertepatan. Sekarang Lord juga didapatkan oleh Geekfam. Wow. Wow. Sebuah insting untuk mengikuti begitu cepat juga yang dipertontonkan oleh Kenziski. Namun sekarang coba lihat. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke area dalam membuka sebuah ruang. Di mana satu Mestaro berhasil dihancurkan pula di area mid. Dan Naboy masih mencoba untuk nge-spam apapun yang dia miliki. Yap. Tapi lethality tadi lumayan bertambah ya untuk hilangnya Marcel juga. Cukup dalam tadi. Tapi serangan, gempuran dari Geekfam gak akan berhenti sampai situ. Karena Lordnya pun masih dibiarkan berjalan di arah top lane sembari menunggu Marcelnya hadir. Walaupun harusnya ini gak akan sempat sih untuk Marcel hadir di area teamfight nantinya. Hanya dengan 4 pemain saja akankah bisa memaksimalkan ke arah Lord yang sudah mereka dapatkan. Yap. Bottom lane sih harusnya yang bakal diincar dulu. Karena Lordnya gak bisa dikawal. Mereka kurang dari jumlah pastinya. Ini kayak tiap game itu ada aja bintangnya gitu loh mereka ini ya. Merata ya. Iya. Ada kemarin kita lihat Baloy. Ada aja Tadi game gitu. 1 Nazara. Nazara gitu. Ada aja gitu star of the show-nya yang emang mantep pada. Mantap banget. Oke. Pelan lagi, Geekfam gak mau terlalu memaksakan kehendak dengan 2 base turret yang hancur. Itu udah terasa cukup. Buset dah itu coba lihat tuh. Iya. Merah. Terjal ya. Buat Geekfam, mereka kuasain banget dari awal pelan. Tapi setelah ada dapat momen, setelah banyaknya momentum juga yang diciptakan dari Geekfam, itu nge-swingnya jauh banget. Dan gak turun loh. Karena mereka dapetin momen-momen lagi dan targeting yang bagus banget juga. Terus- Bahkan Kenziski bukan sebagai eksekutor doang ya. Iya. Karena tadi yang initiate duluan. Iya. Dan kadang ini yang terlihat jelas ya dari Geek sekarang. Permainan tarik ulur mereka begitu baik loh. Benar-benar. Kayak mereka nyerang dulu, habis itu mereka mundur, mereka coba lagi, lawannya kepancing. Nah itu nanti tuh. Iya. Damager intinya tuh baru masuk tuh di situ dan Kenzie berkali-kali kayak begitu loh Dan kelakuannya. disiplin juga kan. Iya. Maksudnya mereka tarik ulur tapi gak ada yang terlalu jauh gitu loh. Wup. Mereka tahu banget gimana kontrol temponya juga. Tuh, udah ada 3 orang tadi tuh kalau nggak salah ketarik sama Marcel tuh. Sampai ke situ tuh. Ujung-ujungnya ke sudut sekarang di sini. Mencari perhatian. Iya Marcel memang jadi masalah juga. Sebel banget lihat Pakito begini. Dipancing-pancing ya. Iya. Oke pelan-pelan kali ini dari Geekfam juga akan menunggu ke area dari Lord yang akan segera muncul. Ini item juga udah mumpuni. Bahkan Marcel juga udah bakal susah ditumbangin ya. Udah ada Radiant, udah ada Chassis Powdron. Dan bahkan Clock of Destiny dari Drichel juga udah selesai. Fight panjang sebenarnya bisa dibawain sama tim Liquid ID. Cuman dari tadi kayak memang dipecah aja gak sih sama Geekfam. Marcelnya mancing satu sampai akhirnya tim fight yang di sisi lain. Di area dari Lordnya kurang Iya. orang. Nih pergerakan Kenzie ini gak ada yang tahu loh dia mau masuk kapan. Iya. Biasanya kan marksman belakangan ya. Masman belakangan. duluan, Bang. Kadang tadi duluan. Nah, duluan Bang. Nanti pas kita lihat misalnya ada team fight di mana Blazing Grid ada ditunggu dia nggak ada. Nah, Tapi tahu-tahu ntar nongol lagi di depan yang lain tuh. Ah,
Oke, Leoni dan mereka ada di dalam satu kotak dari Real One Manipulator dan Leoni harusnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan itu dia satu player berhasil langsung diamankan. Marcella tadi memberikan gangguan di mana Kevin yang gak bisa maju sama sekali. Kyo harus mundur, Aran harus melihat dari kejauhan dan Richel. Sama aja. Ya, dan harusnya ini gak akan bisa kontes sih dari tim Liquid ID 4 versus 5. Dalam keadaan tertinggal juga bukan hal yang ideal untuk mereka. Jadi lebih memilih untuk relain aja Lord yang mereka set up defense lagi. Yap. Karena cukup berbahaya kalau paksa kontes juga. 4 orang cukup karena sekarang Marcel. Marcel. Teror dulu aja udah PR ya. Apalagi kan. Teror Kang Pukul ya Allah. Apakah ini waktunya, Ul? Apa? Pakilung. Hah? Di God Lane? Iya. Kasih tahu login jam berapa? Gua tabrakin pakai. Oke, Lord What? sekarang udah Sakit masuk. banget Kenzie. Harus mendengar tadi. Dengan satu BMI yang dia milikin sementara sekarang. Lord sudah akan memimpin bagaimana pencapaian Marcel. Mendorong sampai belakang. Dan di barisan terdepan dan di mana Pestaran yang terbuka dengan begitu lebarnya. Ada satu lagi Blazing Duel dan juga Winter kan udah langsung dibuka bersamaan. Dengan Pestaran udah berhasil dihancurkan kembali. Mereka berusaha untuk bisa mengajukan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Liquid. Sejauh ini ada yang tumbang. Bahkan Kevin pun langsung menghilang. Dengan zaman pos yang dimiliki oleh Kyo. Kyo masih berusaha untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang mereka punya. Oh, tapi ada 2 wave dari atas dan bawah. Oke, ini dia wave lagi, serangan lagi Kenzie Down, tapi best tetap menjadi milik dari Gig. 21 menit memang panjang, tapi Geek Fam melaju lebih dekat untuk menghadapi match point bagi mereka. Wap. Satu langkah menuju ke final upper bracket. No. Sel. Coba tumbuk lagi Marcel. Coba. Nah, kameramennya kena uppercut barusan. Iya, Cen. Kena atas. Kali ini kameramen hampir tidak selamat ya. Ya, ini beda-beda nasib ya. Tapi tetap ya, walaupun gamenya panjang, walaupun awalnya sempat diseimbangkan juga sama tim Liquid, at the end, Geek Fam tuh tahu apa yang mereka mau, Yap. apa yang mereka cari, apa yang mereka target, Betul. dan mereka bisa dapetin itu semua loh. Karena banyak kejadian ya Ul ya. Rata-rata berakhir di konsep doang Ul. Ya, Karena kan tiap tim, tiap draft pasti ada konsep. ya, Tapi eksekusinya bisa sejalan kan dengan konsep yang mereka beruang. yes. Nah Dan sekarang, Kick dari kemarin deh. Apapun konsep yang mereka ciptakan, ya eksekusinya sama, eksekusinya berjalan gitu loh. bagus ya, dan transisi dari assassin yang nyayur point kill dari awal, terus ke tank jungle juga itu gak jadi masalah Gak buat jadi masalah. Nazara. Karena kan pasti pattern berubah kan. Yap, Terus juga gameplaynya juga pasti agak betul. sedikit berubah. Nazara mungkin akan sedikit melambat, Ya. tapi ada yang dipercepat Oke, di side-nya. Marcel. Yap, dan juga memang ya, Aboy dengan poke damage-nya juga berkali-kali membuat dari team fighters bisa dimenangin sama Geek Fam. Positioning, tapi kredit juga sih buat Kenziski. Jadi seperti apa yang Pak Pulung bilang, di Ini. setiap gamenya ada yang bersinar. Ada aja gitu loh. Ada aja Gig dari kemarin udah. Ini Kyo di belakang udah cuek sama dunia. Dunia mau ada apa dia nggak peduli. Ya, Marcel juga berkali-kali jadi gangguan yang meneror tim Liquid ID terus-menerus dari segi apapun ya, damage-nya kah, presensinya kah, mancingnya kah. Mancing. Mancingnya itu loh, Mancing ya. digebukin 3 orang, Digebukin aku 3 sumbang, orang. yang lainnya dapat lebih banyak. Iya. Ini. Ya wes deh. Kalau gitu untuk sekarang teman-teman.